Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Hariwilati Ningsih, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SDN Tanah Merah 3, Kabupaten Sampang. Pada video kali ini akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua kebutuhan murid di kelas. Ingat bahwa setiap anak adalah unik, mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Sehingga diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, kedua, minat, dan ketiga, profil belajar murid. Berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Guru harus menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua adalah minat. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar murid, yaitu berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, dengan mengamati perilaku murid-murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, bisa berbicara dengan guru murid sebelumnya atau membaca raport murid di kelas sebelumnya dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Sedangkan strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid memahami dan memaknai konten dengan menyajikan materi dengan beragam cara, membuat pilihan materi, menyesuaikan tingkat kedalaman materi dengan tingkat pemahaman belajar murid. Yang kedua adalah diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid untuk memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga adalah diferensiasi produk, itu berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Keterkaitan antar modul berikut adalah keterkaitan antar modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1. Keterkaitan antar modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara.
Sedangkan keterkaitan antar modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif. Untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran dari guru penggerak. Berikut adalah keterkaitan antar modul 1.3 dengan modul 2.1 di mana pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir adalah keterkaitan antar modul 1.4 dengan modul 2.1 di mana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.